Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Deus TV di sini yang akan melanjutkan penjelasan Darsul Muthala'ah Lissanah As-Sadisah, masih untuk kelas 6 ya. Ini lanjutan penjelasan ketiga dari judul Ar-Rifqu bil Khadami wad Du'afa dari I'dad Al-Ustadz Al-Hajj Imam Subakir Ahmad wa Tashkil Al-Ustadz Al-Hajj Ali Syarqawi. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati beliau berdua. Dan ini di-request oleh teman kita, ada 2 orang ya yang merequest, yaitu Al-Ustadzah Cindy Siti Rahmah ya. Assalamualaikum Ustazah, Ustazah Cindy, afwan Ustazah sebelumnya syukron, jazakumullah khairan kasiran atas ilmunya, wa iyyakum Ustazah. Mohon bimbingannya Ustazah untuk meneruskan materi Ar-Rifqu bil Khodam session 3 katanya ya, karena kemarin belum selesai mengajar. Ya mohon maaf Ustazah, saya kemarin skip dulu yang part 3-nya ini dan lanjut menjelaskan requestan yang lain karena saya pikir sudah pada paham ya, ternyata masih ada yang menunggu juga, termasuk salah satunya Ustazah Rizkuna Salma. Yang ketiga mana Kak? Katanya. Oke, ini Ustazah mudah-mudahan membantu ya penjelasan kali ini dan mudah-mudahan bisa difahami, berkah selalu untuk ustadz-ustadzah yang mengajar dan tetap semangat. Oke? Nah, di minggu lalu kita sudah sampai kalimat ini ya, yang part 2-nya, silakan dicari nanti saya, insert juga linknya di, deskripsi silahkan diklik bagi yang belum mendengar, judul pertama dan keduanya ya, penjelasan part pertama dan part kedua silahkan diklik nanti ada linknya di deskripsi. Ini kemarin kita sudah sampai sini ya, fi sidqil khidmah wa husnil muamalah. Berarti langsung saja kita langsung ke bawahnya. Nah, yang belum paham agar lebih mudah memahami judul sebelumnya silahkan disimak ya video nomor penjelasan 1 dan 2-nya karena ini penjelasan ketiga masih lumayan panjang. Nah, ya, mudah-mudahan langsung kita selesaikan saja sampai akhir di part ini ya. Oke, nabda darsanal yang biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa madhahirur rahmah bid-du'afa takhtalifu biikhtilafi haula'id du'afa wa tanawwu'i asbabi du'fihim wa hajatihim. Nah ya, ini di PDF halaman 13. Kalau yang ada bukunya silakan langsung dicek saja ya, bukunya itu bisa lebih bagus untuk dicocokkan maknanya. Jadi madhahirur rahmah itu apa sih? Madhahir itu madhar, apa yang terlihat. Rahmah itu kan kasih sayang ya. Jadi penampakan kasih sayang atau wujud kasih sayang bid-du'afa terhadap orang-orang du'afa ya, terhadap orang-orang lemah, takhtalifu itu berbeda. Bagaimana wujud kasih sayang terhadap orang du'afa, orang-orang yang lemah itu berbeda biikhtilafi haula'i du'afa dengan sesuai dengan perbedaan keadaan orang-orang du'afa tersebut. Wa tanawwu'i asbabi du'fihim dan juga berbeda sesuai dengan macam-macam sebab kelemahan mereka itu apa. Wa hajatihim dan juga berbeda sesuai dengan perbedaan kebutuhan mereka apa. Tentunya cara berkasih sayang terhadap anak-anak yatim piatu yang masih sekolah itu berbeda dengan cara berkasih sayang terhadap nenek-nenek jompo misalkan ya, yang sudah tidak punya keluarga, yang hidup renta sendirian. Nah, itu tentu berbeda. Ya kan? Anak-anak yatim yang masih kecil butuh sekolah, sementara nenek-nenek yang sudah jompo misalkan butuh perawatan, butuh popok dan lain sebagainya, tentu berbeda. Ya. Faminhum, nah di antara mereka orang-orang du'afa ini, humnya kembali ke du'afa ya, al-khodam. Nah di antara mereka itu ada al-khodam. Siapa itu al-khodam? Nah minggu kemarin sudah kita jelaskan ya, khodam itu jamak dari khodimun, khodimani, khodamun. Ya, para orang-orang yang berkhidmat atau orang-orang yang mengabdi, katakanlah para pembantu misalkan ya. Faminhum al-khodam, di antara mereka itu para pembantu, waqad syarahna ma yajibu lahum qibala makhdumihim. Dan ini para pembantu ini qad syarahna sudah kita jelaskan ya, ma yajibu lahum apa yang menjadi kewajiban mereka qibala makhdumihim terhadap para tuannya atau para bukan pemilik ya tapi ya
tuan-tuan mereka, makhdumihim ya, para tuan mereka ya. Wa minhum al-ujaro. Nah, di antara mereka juga ada al-ujaro fil buyut. Siapa itu ujaro fil buyut? Ujaro itu dari kata ujroh, alias orang-orang yang berhak mendapatkan upah fil buyut, di rumah. Jadi orang yang bekerja di rumah dan berhak mendapatkan upah dari si punya rumah. Tukang kebun misalkan, ya, tukang tanaman misalkan, atau tukang bangun rumah kalau sedang merenov rumah ya. Wal amalatu al mustajirun. Amalah itu jamak dari umal. Nah, para pekerja hampir sama artinya ya. Amilun amilani umalun amalatun ya, tukang-tukang, al mustajirun yang mereka harus diberi ujroh. Ya, mereka memiliki hak upah li aghradin ukhra, untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Maksudnya kebutuhan di dalam rumah itu siapa yang membantu, nah maka berikanlah hak orang yang membantunya itu. Gitu ya. Wa haula'i khassahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi, dan mereka ini semuanya yang disebutkan di atas ya, khassahum itu diistimewakan. Humnya ini kembali ke mereka yang di atas ya. Diistimewakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi, dalam hadisnya, a'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araqahu. A'tul ajira, berikanlah ajir, orang-orang yang berhak mendapatkan ujroh ya, para pekerja yang kerja di kita misalkan baik itu pembantu atau tukang dan lain sebagainya, berikanlah mereka ajrohu, upahnya, haknya, gajinya, qabla an yajifa araqahu, sebelum yajifa itu mengering, arokun itu keringat. Jadi sebelum keringat mereka mengering. Maksudnya apa? Kalau sudah waktunya gajian, maka berikanlah gaji karena itu adalah hak mereka. Jangan sampai mereka sudah berlelah-lelah, capek-capek, bekerja ini, bekerja itu, ternyata gajinya ditunda, gajinya dipotong, gajinya dibayar separuhnya dulu. Nah itu sangat zolim ya, jadi tidak memberikan hak kepada mereka. Gitu. Jadi ini istilahnya sebelum mengering keringat para tukang, para pembantu, maka berilah upah mereka gitu ya, berilah hak mereka, begitu. Wa minad du'afa, nah dan di antara orang-orang yang termasuk du'afa juga adalah al-atfalus shighar, anak-anak kecil ya. Sawaun akanu abna al-mar'i am ajaniba anhu. Anak kecil sama saja yang keadaannya mereka, apakah mereka akanu abna al-mar'i. Apakah mereka anak-anak seseorang? Maksudnya apa? Mereka yang masih punya bapak, punya ibu, tapi bapaknya, ibunya tidak mampu misalkan ya. Am ajaniba anhu. Ajanib itu ajnabi. Maksudnya apa? Asing. Anhu, hu-nya kembali ke mar'i. Asing dari seseorang. Maksudnya apa? Ataukah mereka yang tidak memiliki bapak ibu. Misalkan yang tinggal di panti asuhan, yang dari kecil sudah ditemukan dalam keadaan dibuang di kardus ya, nauzubillah, yang seperti itu. Itu termasuk atfal sighar ad-du'afa. Mereka yang harus dibantu gitu ya. Watajibu alaihimur rahmatu bihim. Nah, maka wajib ya terhadap mereka itu ar-rahmah, berkasih sayang ya, bihim terhadap mereka. Wa min ajli ma warada fi dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam ya. Min ajli itu ya demi min ajali ya, maaf di sini. Wa min ajali ma warada dzalika. Nah, demi perihal ini gitu ya, ma warada fi dzalika, yang dibahas dalam hal ini, ma waroda ma khoroja itu artinya sama. Dalam pembahasan ini gitu ya, min ajal lima waroda fi dzalika, yang dibahas dalam permasalahan ini yaitu adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ada hadisnya, laisa minna man la yarham saghirana. Bukan bagian dari kita ya siapa orang yang tidak merahmati atau menyayangi saghirana, orang-orang kecil dari antara kita, wa yuqtiru kabirona, dan juga bukan bagian dari kita orang-orang yang tidak hormat terhadap orang yang besar di kita, wa ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar ya, dan juga yang tidak memerintahkan kepada kebaikan dan melarang terhadap kemungkaran. Itu hadisnya. Nah, masih ada lagi yang termasuk kategori du'afa. Siapa? Wa minad du'afa al-yatimu wal miskinu wal ba'isu wal faqir.
yaitu orang-orang yatim, orang-orang miskin, al-ba'is, orang-orang yang menderita, yang kesusahan, wal fakir, dan juga orang-orang yang termasuk fakir, ya, yang tidak memiliki harta yang berkecukupan, ya, kesusahan. Wa yajibul atfu alaihim. Nah, itu wajib al-atfu. Atfu itu sama artinya hampir sama dengan al-lutfu. Latif, ya, atif, latif itu hampir sama. Berlemah lembut, ya, berkasih sayang terhadap mereka. Wal isfaqu bihalihim. Isfaq itu dari kata syafaqoh, harus berusaha untuk mengerti atau memberikan kasih sayang, memberikan pengertian bihalihim terhadap keadaan mereka, warahmatu bihim, dan juga harus memperhatikan atau menyayangi, ya, dengan terhadap mereka. Qala ta'ala, ini ada firman Allah Subhanahu wa taala, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Surat apa ini? Iya, betul sekali, surat Ad-Duha. Maka terhadap anak-anak yatim janganlah engkau menghardiknya, ya kan? Wa ammas sa'ila, dan terhadap orang-orang yang peminta-minta fala tanhar, janganlah engkau mengusirnya. Mohon maaf kalau saya salah, silahkan dibuka terjemahannya ya, agak-agak menerawang ini saya. Mudah-mudahan tidak salah. Kira-kira artinya seperti itu. Silahkan dibuka surat Ad-Duha, ini ayat yang terakhir. Kemudian kita lanjut ya. Wasafwatul qaul. Nah, maksudnya di sini safwatul qaul itu apa adalah singkat kata atau intinya, atau safwah itu kan jernih ya. Wasafwatul qaul maksudnya bukan jernihnya perkataan, tapi intinya adalah gitu ya kira-kira. Annahu yajibu 'alal insani an yaquma lil ajazah wad du'afa wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan bi aufari nasibin minal musa'adah war rahmah war rafah. Oke. Jadi intinya adalah safwatul qaul, kira-kira ya, annahu, bahwasanya sesungguhnya yajibu 'alal insan, itu setiap orang itu wajib an yaquma lil ajazah, wajib untuk, bukan yakuma di sini bukan artinya berdiri ya, bukan koma yakumu memang artinya berdiri, tapi lebih tepat lagi artinya adalah untuk berperan. Nah, an yaquma lil ajazah, untuk berperan lil ajazah. Ajazah itu ajuz, orang yang sudah tua. Untuk mengambil peran terhadap orang-orang yang sudah tua, wad du'afa, orang-orang du'afa, wal mustad'afin, orang-orang yang lemah, minar rijali wan nisa, baik itu laki-laki maupun perempuan. Wal wildan, dari kata walad, dan juga anak-anak kecil. Bi aufari nasibin, aufar bimana aksar, lebih banyak, dengan sebanyak-banyaknya, nasibin bimakna bagian. Maksudnya apa? Jadi mengambil peran dengan sebanyak-banyaknya bagian, nasib ya dengan sebanyak-banyaknya peran, minal musa'adah, dari pertolongan, warahmah, kasih sayang, warrafah, dan juga kelembutan, ya. Wa alla yakuna faddan. Nah, jangan sampai alla, ya, jangan sampai yakuna menjadi faddan, orang yang keras, kasar, ya, ghalidhal qalbi, yang hatinya keras, ya, qasiyan, kejam, kejih, alaihim, terhadap mereka. Himnya ini kembali ke rijal, nisa, wildan, ya, ad-du'afa, al-mustad'afin, al-ajazah, ya. Bal yajibu an yakuna raufan, tapi haruslah menjadi orang yang rauf, atuf, itu hampir sama artinya ya, lembut, lemah lembut, layyinal janibi, memiliki sisi kasih sayang yang lembut, layin, ya, mutawadhi'an, dan harus tawadhu juga di hadapan mereka, walaupun sudah menyumbang berjuta-juta jet, tapi jangan sampai bertepuk dada, ini loh saya yang udah nyumbangin kamu ke sekolah, dibayarin berjuta-juta. Nah, itu tidak mutawadhi'an namanya, itu tidak tawadu. Tapi tetap menundukkan kepala, tetap bertawadu, tidak sombong di hadapan mereka gitu ya. Muhibbal khair lahum, dan senang berbuat kebaikan terhadap mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah illar rahim. Tidak masuk ke surga kecuali orang-orang yang berkasih sayang. Coba kita lihat apakah masih banyak. Oh, sedikit lagi insya Allah ya. Lanjut saja ya, agar tidak ditunggu-tunggu lanjutannya.
Masih semangat? Oke, saya izin minum dulu sebentar ya. Haus? Oke, alhamdulillah. Lanjut. Wa qad nabbaha asy-syari'u 'ala rifqi bil khadam. Nabbaha ini bermakna memperingatkan. Ya, secara syariat, syariat pun sudah memperingatkan 'ala rifqi bil khadam untuk berbuat kasih sayang ya atau bersahabat, berdekatan, berbaik-baik dengan al-khadam, para khodim ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ini ada hadisnya, "Ma khafafta an khadimika fi amalihi fahuwa ajrun." Apa yang engkau ringankan, ma khafafta, khafif itu ringan, khafafta apa yang engkau ringankan, an khadimika terhadap para pembantumu ya, fi amalihi di pekerjaannya, fahuwa ajrun laka fi mawazinika yaumal qiyamah. Maka itu adalah upah, pahala atau ganjaran laka bagimu fi mawazinika di nanti timbangan kamu ya, yaumal qiyamah pada hari kiamat. Jadi kalau kita meringankan tugas pembantu misalkan di rumah, itu berarti ada ganjaran bagi kita untuk di hari akhir nanti. Gitu. Jadi jangan mentang-mentang ada pembantu cucian, piring, tidak mau cuci sendiri. Nah, itu ya mungkin seperti itulah ya kira-kira. Ya maksudnya cuci piring sendiri aja gitu biar mandiri juga gitu ya. Lanjut. Oke. Waqala kemudian, nah ini ada hadis juga. Ittaqullah fima malakat aimanukum. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah fima malakat aimanukum, terhadap hak-hak para hamba sahaya kalian. Ya, at'imuhum mimma ta'kulun, berilah mereka makan, humnya ini kembali ke para hamba sahaya ya, mimma ta'kulun, dari apa yang kalian makan. Kalau kalian makan daging ayam, jangan sampai khodam itu nanti makannya cuma sampai garam gitu ya. Waksuhum mimma talbasun, dan uksuhum itu artinya berilah mereka kiswah atau berilah mereka pakaian ya, mimma talbasun, sama seperti apa yang kamu pakai ya. Kalau kamu pakai baju baru, jangan sampai pembantu kamu itu pakai baju yang bolong-bolong, compang-camping. Nah ya, wala tukallifuhum minal amal ma la yutiqun, dan jangan membebani mereka minal amal dari pekerjaan ma la yutiqun, apa yang tidak mereka mampu, apa yang tidak mereka kuasai, apa yang di luar kemampuan mereka. Fama ahbabtum faamsiku, dan apa yang kamu sukai dari mereka maka jagalah mereka. Maksudnya apa? Kalau cocok dengan ART-nya, ART-nya soleha, ART-nya amanah, bisa dipercaya, faamsiku, maka pertahankanlah dia. Wa makarihtum fabi'u, dan apa yang engkau benci dari mereka, jika ada sesuatu yang tidak engkau sukai dari mereka, misalkan auzubillah suka mencuri, ya, suka berbuat yang tidak baik di rumah, fabi'u, maka juallah. Maksudnya apa? Lepaskanlah. Ini kan zaman dulu masih ada penjualan hamba sahaya ya, kalau sekarang sudah tidak ada. Maksudnya apa kalau sekarang ya? Kalau ART-nya sudah tidak baik, maka lepaskanlah, cari yang lain gitu ya. Wala tu'adzibu khalqallah, dan janganlah kalian menyiksa, adab ya, khalqallah, penciptaan Allah. Jadi jangan sampai nauzubillah ART-nya ditendang, dipukul gitu ya. Fa innallah mallakakum iyyahum, karena sesungguhnya Allah mallakakum, menjadikan kalian itu memiliki mereka, iyyahum. Jadi Allah itu menghendaki kalian memiliki hamba sahaya, misal kalian memiliki pembantu misalkan. Walau sya'a, dan jika Allah berkehendak, lamallakahum iyyakum, maka bisa saja Allah menjadikan mereka hum ya iyyakum, memiliki kamu. Jadi kalau Allah berkehendak, itu bisa diputar balik, kamu yang jadi hamba sahaya dan mereka yang menjadi tuan kamu gitu. Kira-kira seperti itu ya. Waqala muhaddisun. Nah, dan ini ada muhaddis yang berkata, qala Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, ini kisahnya tentang Abu Dzar Al-Ghifari ya, radhiyallahu anhu. Nah, siapa beliau? Silahkan di googling saja ya, karena waktu kita singkat, kalau membahas beliau lagi panjang lagi nanti. Ini salah satu kisahnya saja. Radhiyallahu anhu ya, ini sababtu rajulan. Sesungguhnya aku
sababtu rajulan. Pada suatu hari aku menyebabkan suatu perkara dengan seorang laki-laki. Fasyakani ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu syakani, mengadukan aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata kepadaku, ya, kepada Abu Dzar Al-Ghifari ini, "A'ayyartahu bi ummihi?" Wahai Abu Dzar, apakah kamu menghina ibunya? A'ayyartahu bi ummihi? Apakah kamu menghina si laki-laki tadi, menghina ibunya? Innaka imru'un fika jahiliyatun. Karena sesungguhnya engkau adalah, jika engkau seperti itu, engkau menghina ibunya gitu maksudnya, maka engkau adalah seseorang yang di dalam dirimu masih ada sifat jahiliyah. Ya, sesungguhnya kamu masih memiliki sifat jahiliyah. Summa qala ma ma'nahu. Kemudian Rasul berkata, sallallahu alaihi wasallam berkata, ma ma'nahu. Maksudnya apa gitu. Mohon maaf, iklan sebentar. Inna ikhwanakum khodamakum. Sesungguhnya ikhwanakum, saudara-saudara kamu itu sesungguhnya adalah khodamukum. Itu khodamukum ikhwanakum. Inna khodamukum ikhwanakum. Ini bisa dibalik ya. Sesungguhnya para hamba sahaya kalian itu adalah saudara-saudara kalian. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Allah menjadikan mereka, ja'alahum tahta aidikum, di bawah ID itu kan tangan, di bawah tangan kalian. Maksudnya apa? Di bawah tanggung jawab kalian. Jadi Allah jadikan mereka itu di bawah tanggung jawab kalian, tanggungan kalian gitu. Faman kana akhuhu tahta yadihi, nah barang siapa yang saudaranya itu di bawah tanggungannya, falyut'imhu, maka hendaklah dia memberikannya makan. Maksudnya apa? Ditanggung makanannya, mimma ya'kulu, dari apa yang dia makan. Jadi kalau dia makan, ya seperti yang tadi di atas dijelaskan ya, kalau dia makan sesuatu yang enak, jangan sampai tanggungannya itu memakan sesuatu yang tidak enak. Wal yulbishu mimma yalbasu, dan hendaklah dia memberikannya pakaian mimma yalbasu, sesuai dengan apa yang dia pakai. Ya, kalau tuannya memakai pakaian baru, jangan sampai si tanggungannya memakai pakaian compang-camping. Wala tukallifuhum mimma yaghlibuhum, dan jangan sampai membebani mereka mimma yaghlibuhum, terhadap apa yang di luar batas kemampuan mereka. Fa in kallaftumuhum, dan apabila engkau membebani mereka, ya, ma yaghlibuhum, apa yang di luar kemampuan mereka, pekerjaannya terlalu berat, terlalu keras, terlalu kasar, fa'inuhum, maka bantulah mereka. A'inu bimana sa'idu. Oke, sedikit lagi ya. Nah, ini kita lanjut saja. Wahadihi wasiyatun qayyimatun. Ini adalah wasiat qayyimah. Qayyimah bimakna nafisah, berharga. Ini adalah nasihat yang sangat berharga, wasiat yang sangat berharga. Rafa'at min sya'nil khodam, yang mengangkat, sya'nun bimakna urusan, yang mengangkat urusan para khodam, ila darajatil makhdumin, kepada derajat makhdumin, wassadah, kepada derajat makhdumin. Makhdumin itu ya kepada derajat yang seharusnya, ya, wasada, sada itu mulia. Ya, derajat para hamba sahaya yang seharusnya dan kemudian menjadi mulia. Nah, ini wasiat yang di atas ini maksudnya sangat berharga gitu ya. Fal khodamu waman fi hukmihim ikhwanun fid dini wal insaniyah. Ini bisa dibalik ya. Fal khodamu ikhwanun. Maksudnya apa? Para hamba sahaya itu, khodam itu adalah ikhwanun, itu saudara-saudara kita. Fi hukmihim, ya, secara hukum, secara secara apa yang ada dalam syariat itu, fid dini, secara agama, wal insaniyah, dan juga secara kemanusiaan. Fayajibur rifqu bihim, maka haruslah rifqu bihim. Haruslah berbuat baik, lemah lembut, berkasih sayang bihim, terhadap mereka, wal akhdhu bi aidihim, dan juga mengambil peranan tanggungan terhadap mereka, ya, alias menanggung apa yang menjadi tanggung jawab si tuannya gitu ya. Wa muamalatuhum, dan juga harus bermuamalah secara baik terhadap mereka, bil adli, dengan cara adil, wal husna, husna bimakna aksar min hasan, dengan sebaik-baiknya
perilaku terhadap mereka. Gitu ya. Ini mufradatnya ada beberapa, mudah-mudahan membantu. Demikian dulu penjelasan Arif Kubil Qadam yang terakhir ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa membantu penjelasan mengajar. Asykurkum syukron kasiron. Mohon maaf apabila ada backsound di akhir penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengajar.